warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rika dalam program kita kali ini, Tamu Kita. Nah, pada episode kali ini kita bakal berbicara terkait dunia perempuan. Tentunya mengingat momen sebentar lagi bakal datang hari RA Kartini, yaitunya pada tanggal 21 April mendatang. Nah, kebetulan kita akan berbicara mungkin seputar dunia perempuan, dunia keluarga, baik dunia sosial tentunya. Nah, pada program Tamu Kita kali ini kita akan menghadirkan sosok spesial, yakninya perempuan yang multi talent, seorang perempuan karir yang bisa terbilang cemerlang. Nah, kita sapa aja, ada Ibu Siti Aisyah dari Kepala Dinas Diskominfo Sumatera Barat. Halo Ibu. Halo Rika. Iya. Halo Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Ya masih puasa Bu? Masih dong. Harus semangat dong Bu. Walaupun sedang berkarir, walaupun sedang bekerja, puasanya tentu harus semangat ya Bu ya. Iya betul. Baik Bu, tentunya sebagaimana diketahui momen Hari Kartini tentunya masih layak kita berbicarakan seputar keluarga, seputar suami, anak, bahkan lingkungan sosial sekalipun. Nah, sebelum kita memulai nih Bu, mungkin Tribuners di rumah ingin tahu sedikit profil dari Ibu Siti Aisyah ini gitu. Nah, mungkin Ibu bisa menyapa Tribuners dan menjelaskan sedikit profil Ibu nih Bu. Ya Ibu, nama Ibu Siti Aisyah, panggilannya Bu Ica. Bu Ica ya. Ibu sekarang berdinas di Dinas Kominfotik sebagai Kepala Dinas. Iya. Tapi sebelumnya Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ibu sudah 31 tahun berkarir. Oh iya. Mempunyai anak satu, alhamdulillah anak Ibu sudah tamat, sudah bekerja, dan suami Ibu juga di Semen Padang. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, mungkin kita lanjut aja nih Bu untuk pertanyaan pertama. Sebelumnya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Ica hari ini. Nah Bu, melihat fenomenal belakang ini yang relatif banyak perempuan mengupload kegiatan ataupun apa-apapun di posting di medsos. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai perkembangan dunia digital sekarang? Ya, jadi memang dunia digital sekarang ini nggak bisa kita menghindar. Iya. Tapi kita harus menyikapi dengan baik dan harus bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi diri kita maupun lingkungan kita. Sebatas itu bisa memenuhi kriteria itu akan baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau perempuan bermain di medsos. Iya. Jadi aman-aman aja ya Bu ya. Tapi ada catatannya loh. Iya, ada tanda kutipnya, nggak hanya sekedar eksis dong ya Bu ya. Baik Bu. Nah berikutnya nih Bu, apakah menurut Ibu sebagai seorang perempuan ataupun ibu sekaligus istri dari suami Ibu yang membina keluarga, lazimkah tampil di media sosial seperti itu? Ya. Jadi kembali tadi ya, memberikan manfaat. Sejauh itu bisa kita memberikan, misalnya membagi ilmu, memberikan informasi, itu boleh-boleh saja. Dan kalaupun itu kita gunakan untuk apa? Untuk kita mendapat tambahan seperti kita iklan dan sebagainya, produk kita, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak manfaat, kan ingatkan kebaikan seorang muslim itu menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau itu malah membuat mudarat dan menyebabkan ujub, itu harus dihindari. Medsos bisa membuat kita berdosa. Iya betul sekali Bu. Sekarang dunia medsos memang kejam ya Bu ya. Salah sedikit pun bisa viral, bisa menjatuhkan pamor diri sendiri, walaupun itu nggak sengaja kita melakukannya gitu. Nah gini nih Bu, sejauh ini kan banyak sekali perempuan yang berkepentingan di media sosial itu hanya sekedar eksis. Malah di dunia saat sekarang ini hal yang biasa mau dibuat luar biasa dengan keeksisan gitu Bu. Misal mencari-cari perkara lah biar bisa eksis gitu Bu. Nah banyak orang yang menggunakan seperti itu. Ada juga yang menggunakan untuk bekerja, untuk jualan online, berbisnis gitu. Nah kalau untuk Ibu sendiri bagaimana Bu menggunakannya? Ibu kalau misalnya sekedar untuk eksis atau apalagi itu fungsinya untuk ujub, nggak ada sama sekali manfaatnya. Kan ada sekarang media sosial kayak Facebook juga sebagai fungsi untuk
menyimpan foto momen-momen itu boleh-boleh aja. Iya. Tapi kalau cuma sekedar makan atau begini atau ibu pernah memblok ini loh. Oh iya Bu. Iya, karena setiap ibu lihat berdosa ibu jadinya. Dia juga berdosa, Iya, kita betul. berdosa. Karena nggak ada yang bisa dia di meja makan, kemudian makan sendiri. Apa maksudnya? Iya, nggak ada Nah, itu maknanya. ya, jadi nggak ada makna sekali. Tapi kalau misalnya masih fungsinya, apalagi ada tulisan yang bagus, itu kita menggunakan medsos untuk amal, mendapat amal, kita orang dapat manfaat. Oke deh, sebatas untuk memanfaatkan momen bersama itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mau melihatkan eksis kita, apalagi mau lihat memperlihatkan wajah kita, hanya wajah kita yang cantik Iya. seperti itu, cukuplah suami kita saja. Iya betul sekali Bu. Iya. Iya, jadi bagusnya menggunakan medsos Iya, itu dengan bijak dan bijak. tetap satu itu memberi manfaat. Seperti itu. Berarti sebagai galeri lah untuk Iya. kita gitu. Kalau Berjualan momen-momen. boleh aja. Jualan boleh. Iya. Betul sekali Bu. Baik Bu. Nah, makna sekarang memang kita lagi membahas untuk era Kartini ya Bu ya. Nah, bagi Ibu sendiri peran ideal perempuan dalam konteks Hari RA Kartini Ya. itu bagaimana? Jadi gini, perempuan itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Iya. Itu fungsi yang pertama. Iya Ya. betul. Kemudian dia sebagai tonggak keluarganya. Tonggak keluarganya artinya apa? Sebagai tonggak di rumah. Kalau perempuan ini lemah, itu akan melemahkan seluruh anggota keluarganya. Betul. Sehingga peran perempuan sekarang ini semakin berat. Satu sisi dia juga sekarang harus membantu karena kondisi ekonomi, harus membantu suaminya untuk mencari penghasilan. Iya. Tapi fungsi itu tidak boleh berkurang. Berkurangnya waktu bukan berarti berkurangnya kita menjadi contoh bagi anak kita. Bahkan berkurangnya waktu membuat anak kita harusnya paham bahwa ini loh tantangan ke depannya, orang tuanya lebih menghargai. Jadi itu nggak masalah, perempuan bekerja, perempuan berkarir nggak masalah. Tapi yang penting itu tetap berfungsi sebagai madrasah, membantu tonggak keluarga supaya menjadi rumah tangga yang kokoh. Iya, nah kan Ibu sendiri tergolong sebagai wanita karir, sebagai wanita yang membantu keluarga nih Bu. Tentunya waktu dengan keluarga Ibu itu agak minim gitu Bu. Nah, Ibu sendiri bagaimana sih Bu membagi waktu dengan keluarga Iya. itu gitu? Jadi ketika anak masih kecil, Iya, itu setiap mau tidur itu tidak lupa ibu menemani, seperti memberikan di bawah alam sadar iya, cita-cita, nasihat-nasihat, bahkan pengalaman ibu di hari ini, tapi ibu alihkan kepada semacam nasihat. Nah itu hal yang harus dipegang sama istri, iya. keluarga. 0 sampai 10 itu adalah ibu ya. Jangan sampai di rumah sibuk aja pakai. Iya, betul. Nah, itu yang harus diinginkan. Dan peran bapak seperti itu juga. Jangan sampai tahu-tahu anaknya udah besar aja, udah kehilangan momen untuk menerapkan disiplin. Iya, yang Nah, itu fungsi-fungsi itu harus dipahami. Kan kerja kan nggak 24 jam. Iya, betul. Harus masih ada hari Sabtu, masih ada Iya. hari Minggu. Berarti momen Sabtu Minggu itu dibagi untuk keluarga. Iya. Momen-momen di rumah juga bagi untuk keluarga. Iya, betul. Seperti itu. Baik Bu, menyinggung tadi menyinggung dari penjelasan Ibu yang sebelumnya nih Bu. Sekarang ini kan memang peran wanita itu sekarang lebih melebihi peran suami. Bahkan ada perempuan yang menjadi tulang punggung dari keluarganya, sedangkan itu sebenarnya tanggung jawab dari suami dan perempuan hanyalah membantu sebenarnya. Nah, tapi banyak kita lihat khususnya di Sumatera Barat ini banyak yang suami menganggur dan istrinya yang menjadi tulang punggung. Bagaimana menurut Ibu kalau hal itu seperti Jadi itu? gini, rezeki itu kan sudah ditetapkan sama Iya. Allah ya. Tapi bukan berarti rezeki istri itu nggak ada rezeki suami. Bukan Iya. rezeki suami bukan berarti nggak ada rezeki istri seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah memahami loh peran masing-masing dan tidak kehilangan peran sebagai
suami, sebagai imam dan sebagainya. Ibu lihat kok ada suami yang memang ya dia berusaha aslinya segitu aja. Tapi karena dia berusaha, tetap aja istrinya menghargai. Begitu juga istri juga tetap harus kalau ingin berhasil menempatkan suami sebagai suami. Nah, jadi itu sebenarnya satu paket sebenarnya. Satu paket yang penting berusaha seperti itu dan meletakkan semua itu dasar agama. Betul, tapi banyak juga Bu, istri-istri yang tidak betah dengan keberadaan yang seperti itu. Dia udah capek kerja, tapi suaminya hanya ngongkang-ngongkang di rumah. Ya, Gimana? itu artinya ini juga, artinya ya saling pengertian tuh nggak ada gitu. Ya kalau misalnya istrinya capek bekerja, suaminya bantulah. Iya, gitu. betul sekali. Ya, ibu aja suami ibu kerja bantu juga ini Iya. apa yang bisa Peran kita sebagai perempuan ada ya. ini Betul, tuh, Bu. Di rumah kan seperti itu. Baik Bu. Nah Bu, mengamati karir Ibu sekarang ini nih Bu, kan terbilang di mata publik termasuk seorang yang mapan bekerja sebagai seorang ASN. Nah, juga sebagai yang birokrat lah gitu ya Bu ya. Nah, kedepannya nih Bu, apakah ada opsi yang belum terwujudkan? Jadi gini, kita itu kan sampai detik terakhir itu harus tetap memberikan yang terbaik ya. Iya. Jadi kalau kita ingin menggapai macam-macam itu nggak puas. Tapi apa yang kita lakukan ini kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik. Dan paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi tempat kita kerja, bagi masyarakat, bagi keluarga, itu saja. Yang nggak usah muluk-muluk. Jadi Ibu ya yang mana di mana Ibu berpijak, di situ akan Ibu berusaha apa yang bisa Ibu pelajari dari tempat Ibu dan apa yang bisa Ibu berikan di tempat Ibu. Itu saja. Baik Bu. Nah, jadi pekerjaan yang ditekuni saat sekarang ini apakah sudah di posisi Ibu rasanya? Ya. Jadi kalau kita sebagai ASN harus bisa ditempatkan di mana saja. Ibu baru pindah nih, belum ada 2 bulan. Dan Ibu menghadapinya dengan gembira. Artinya apa? Di tempat baru ini, berarti Ibu harus belajar yang baru. Dan Ibu melihat itu, apa yang harus bisa Ibu perbuat. Kalau dengan itu nggak ada namanya yang nggak sesuai, nggak ada yang namanya nggak semangat. Semangat terus. Jadi harus menyesuaikan dimanapun kita berada ya Bu ya. Pasti ada yang bisa kita buat dan pasti ada juga yang kita bisa pelajari. Iya betul sekali nih Bu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Mungkin ada saran atau pesan untuk para perempuan atau ibu-ibu di rumah, Tribuners di rumah yang mau Ibu kasih saran atau saran-saran, silakan Bu. Ya. Jadi Ibu yang mengajak ya kita dengan media sosial ini, dengan tantangan hidup ini, kita berhati-hati. Setiap langkah kita tuh harus kita cermati. Jangan membiarkan waktu sia-sia dan kita tidak tahu kita sedang menanam suatu hal yang negatif bagi keluarga kita, anak kita. Jadi berilah contoh yang baik, lakukanlah sesuatu yang baik. Kalaupun menggunakan media sosial, gunakan media sosial yang baik. Kalau kita memberikan yang baik, itu tentu anak kita yang baik. Kalau kita macam-macam, itu bagaimana anak kita juga bisa macam-macam. Itu saja yang harus diingat. Nah, itulah cermat menggunakan media sosial. Cermat menggunakan. Baik, hanya itu Bu yang bisa disampaikan. Ya. Baik Tribuners, tidak terasa kita sudah di ujung pembicaraan. Jadi sesuai pembicaraan Ibu Ica tadi, cermatlah menggunakan media sosial dan semangat juga untuk ibu-ibu di rumah yang sedang bekerja, mengejar karirnya atau yang sedang mengurus keluarganya, semangat untuk keluarga tercintanya. Saya Rika mohon pamit undur diri, sampai jumpa Tribuners. Dadah.